dikatakan dalam Matius 5 ayat 48, kuduslah kamu sebab kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ini sama dengan kuduslah kamu sebab aku kudus. Paulus menulis di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29, kita harus serupa dengan Yesus. Efesus 1 ayat 4 sampai 5, kita dipilih untuk hidup tidak bercacat, untuk hidup kudus sebagai anak-anak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, kita harus hidup dengan tidak menyentuh apa yang najis atau cemar, tapi hidup di dalam kekudusan Tuhan. Orang percaya harus hidup dalam standar yang sesuai dengan kebenaran dan kesucian Allah. Itu berarti Allah tidak kompromi atau Allah tidak menyesuaikan diri dengan dosa atau karakter dosa manusia. Allah menghendaki orang percaya mengubah kodrat, mengubah karakter dosa. Bukan Allah yang menyesuaikan diri, tetapi umat yang menyesuaikan diri kepada Allah. Memang waktu menjadi Kristen, kanak-kanak baru jadi Kristen, Allah bisa menyesuaikan diri. Kalau anak usia 2 bulan masih ngompol, menyesuaikan diri. Usia 6 bulan masih ngompol, menyesuaikan diri. Tapi 7 tahun, udah nggak boleh. Waktu masih umur 3 tahun minta mainan, mamanya ambilkan satu mainan di supermarket yang kecil. Dia nggak mau, dia mau yang besar. Dia nangis bergulung-gulung, berguling-guling di bawah. Mamanya berkata, nggak boleh begitu, malu mama, ayo berdiri. Wah, dia masih berguling-guling. Akhirnya mamanya, yaudah, mamanya menyesuaikan diri. Coba umur 20 tahun. Dia masih berguling-guling. Panggil polisi. Nah, orang Kristen itu banyak yang nggak ngerti. Maunya dimanja. Allah yang buruk yang memanjakan umat. Seakan Allah selalu mengerti keadaan dia dan menerima. Banyak kok lagu-lagu yang membuat kita dimanja. Kalau nyanyi Allah itu baik. Ya Allah baik, tapi kamunya baik nggak? Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga. Gitu. Tapi mikir nggak, Bapak bangga nggak dengan kita? Sungguh ku bangga Johnny punya anak seperti kamu. Bapak Ibu, jangan kita selalu berpikir Allah menyesuaikan diri dan mengerti keadaan kita. Allah mau kita menjadi sempurna seperti Dia. Apalagi kita yang dikit-dikit urusan sama Tuhan hanya karena masalah-masalah jasmani. Hanya karena masalah-masalah kebutuhan fana. Lalu perasaan melo-melo dikembangkan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mengerti persoalanmu. Persoalan apa sih? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Sekarang masalah apa? Kalau itu masalah-masalah fana, kita kanak-kanak terus. Lagu itu sendiri tidak salah kalimatnya. Tapi apa yang kamu perkarakan? Apa yang saudara perkarakan? Hendaknya kita tidak merendahkan nilai pengorbanan dan darah Yesus. Dengan cara memandang bahwa darah Yesus
hanya berfungsi sebagai usaha untuk meredakan kemurkaan Allah semata-mata. Jadi seakan-akan darah Yesus hanya berfungsi meredakan kemurkaan Allah. Itu doktrin teologi yang saya miliki dulu. Jadi seakan-akan Allah melihat darah ini cukup. Cukup. Allah ya disurutkan murkanya. Lalu berhenti sampai di situ. Doktrin-doktrin teologi begitu. Gereja-gereja besar, gereja-gereja tua begitu. Tapi tidak peduli benar ini sudah hidup sesuai dengan standar kebenaran dan kesucian Allah. Belum ini. Ini yang membuat orang tidak terpacu, tidak berusaha secara memadai dan proporsional untuk menjadi serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jangan berpikir seakan-akan Allah cukup dipuaskan hanya dengan keadaan seseorang yang mengaku Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Lalu berpikir walau bagaimanapun keadaan seseorang dan sampai kapanpun akan diterima oleh Allah dan nanti pasti mati masuk surga. Ini menyesatkan. Pandangan seperti itu secara tidak langsung juga melecehkan Allah. Seakan-akan Allah cukup puas dengan disuap darah korban Yesus tanpa memperdulikan keadaan anak-anaknya. Secara de jure kita memang menjadi anak Allah, kita diterima kembali. Secara de facto belum tentu. Kalau seorang raja seperti Ratu Elizabeth mengadopsi anak dari anak pemulung misalnya menjadi salah satu pangeran, tidak mungkin tidak mengubah anak itu menjadi seorang yang pantas menjadi pangeran. Memang korban Yesus meredakan murka Allah atas manusia. Sehingga Allah mau menerima kembali manusia yang berkeadaan berdosa dan telah memberontak itu. Tetapi bukan berarti Allah cukup puas sampai di situ. Allah menghendaki mereka yang dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah mengubah diri. Agar tidak lagi hidup dengan standar kehidupan yang sama dengan nenek moyang, dengan manusia sekitarnya. Maka tadi di 1 Petrus 1 ayat 18 kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Allah tegas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan penumpahan darah Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang membuat kita diterima oleh Allah walaupun kita bejat, rusak, bobrok ini. Maksudnya agar kita tidak memiliki diri sendiri. Kita dimiliki oleh Allah. Dan kalau Allah memiliki kita dengan keberadaan yang berantakan, Allah mau merubah agar kita bisa memuliakan Dia. 1 Korintus